beda-beda orangnya. Terus ada yang suka yang pegang-pegang gitu, terus ada yang suka ngajakin lebih dari nyanyi. Sifatku tergantung sifat Anda. Kamu bisa menghargai, saya lebih bisa menghargai. Wah, aku lu bajingan. Oke. Kayak paling tua untuk uang berbeda mbak? Kalau di Barkus mah kakek-kakek juga ada. 65, 70 ada yang nyanyi tuh diajak temennya, anaknya malah. Anaknya sing ngejak? Lagu ini mbah-mbah sik kuwi masih bisa joget enggak? Joget. Tetap joget? Wah, ramang terima joget, ngejak ini parah. Wis semangat wi lur. Umure dawa. Dicempuri kan banyak kayak gitu. Campuri itu buat prostitusi kayak gitu. Kalau di sana terkenalnya kayak gitu. Ada yang khusus kayak gitu, kamar-kamaran kayak gitu. Selama 7 tahun ini kamu pernah jalanin hubungan sama orang nggak mbak? Ada. Sekarang ada? Ini suami orang. Selamat malam teman-teman, selamat datang di Paradox Dokumenter. Sekarang kita akan membahas tentang LC. Mungkin banyak orang yang udah paham ya LC itu apa, tapi mungkin nggak tahu LC kepanjangannya apa. LC ini Ladies Companion, atau pemandu lagu, atau instruktur nyanyi. Itu tugasnya LC ini apa sih? Kalau secara umum ya kita tahunya LC itu tugasnya buat nemenin abang-abang, bapak-bapak, om-om, mas-mas yang lagi seneng nyanyi di karaokean. Ya sebenarnya kalau di menu nggak ada, jadi kita emang harus ngomong bisik-bisik sama yang jaga sih kalau misalnya, atau enggak biasanya malah ditanyain, mas mau nyanyi sendiri apa mau ditemenin. Nah kalau kita pilih minta opsi yang ditemenin, nanti kita akan dipanggilin oleh pemandu lagu kita. Nah kebetulan walaupun sekarang aku baru nggak nyanyi nih, aku ditemani oleh pemandu lagu walaupun nggak mau nyanyi, cuman aku pengen tahu kehidupan pemandu lagu itu kayak gimana. Nah kita langsung sambut saja, kenalkan teman kita, Mbak Putri. Hai, yang semangat Mbak Rabobo. Hai, nama aku Putri. Ya, jadi Mbak Putri ini aku datengin jauh-jauh dari kota lain buat wawancara sama Paradox Dokumenter. Mbak Putri ini ternyata termasuk LC senior ya? Iya nggak sih? Aku tahu Mbak. Dari tahun berapa mulai jadi LC? 2015an. Oke. Jadi Mbak Putri ini kan udah dari 2015, kurang lebih udah 7 tahun ya bergelut di dunia LC ini. Aku pengen diceritain Mbak, awalnya tuh gimana tau kok bisa nyemplung di dunia LC? Ya awalnya cuma diajak temen aja, terus jadi keterusan gitu. Jadi keterusannya itu karena apa? Maksudnya kan kebanyakan orang bakal bisa lanjut tuh karena ada sesuatunya tuh. Nah Mbak ya, Putri ini mau apa sih? Kerja LC itu sehari bisa dapetin lebih gitu daripada kerja yang biasanya kan sebulan sekali, jadi lebih ada dapetnya gitu. Oh, jadi dibanding lebih gampang cari uangnya daripada yang kerja biasa gitu. Oke, berarti selain lebih gampang bisa terima setiap hari ya, nggak cuma bulanan kan berarti? Iya. Kalau LC kan dihitung per jamnya gitu. Per jamnya dapat berapa sih Mbak? Aku pengen tahu nih. 100.000. Itu 100.000 bersih ke Mbak Putri semua? Bersih kalau dari tamu kita sendiri. Kalau dari kita dipanggil gitu ada potongan 25 per jam gitu. Oh oke. Berarti yang biasanya ada panggilan ya Mbak, itu berarti Mbak Putri ini kerja sama orang lain apa gimana sistemnya tuh? Enggak, kita kan dipanggil dari ini, operator dari karaoke-nya. Kalau kita dipanggil ready, ya kita berangkat gitu. Oh berarti nggak ada kewajiban ya? Berarti kayak enggak. Freelance gitu kan? Iya, kita freelance. Okay. Kalau kita mau kerja ya udah kita berangkat gitu. Oke. Tapi lebih sering berangkat apa enggak? Iya sering berangkat. Sering berangkat ya masih ya? Kalau kan tadi bilang kalau misal dari tamu sendiri 100.000 nih, itu kan tamu kalau misalnya dibawa ke karaokean nih. Nah kalau misalnya Mbak Putri dapat tamu tapi nggak ke karaokean, misal diundang ke acara bakar-bakar nih, pengen nyanyi nih yang punya acara, Mbak Putri bakal pasang tarif berapa? Jarang sih kalau kayak gitu. Jarang ya? Tapi kalau misalnya ada, bakal lebih dari 100.000 apa tetap ngikutin 100.000 itu? Mungkin bisa lebih. Bisa lebih ya? Kan di luar. Soalnya kan di luar ini pekerjaan. Oh oke. Kalau kita mau ya udah kita ambil.
Mbak Putri, Mbak, selama bekerja di LC kan boleh ngasih tahu nggak sih basic-basicnya itu apa sih sebagai LC ya? Maksudnya nanti kalau misalnya kita udah ketemu tamu nih, yang harus dilakukan pertama kali itu apa? Ya mungkin kita sebagai LC harus ramah, Oke. gitu ya, menjaga, kita harus bisa ngomong. Oh ya, manja-manja yang datang. Buat aku. Gitu aja sih. Lebih baik-baikan aja. Tapi ini Mbak, aku penasarannya satu ini. Misalnya ya pakai LC kan, kalian tuh emang dituntut nyanyi nggak sih? Kalau nggak nyanyi boleh nggak sih? Ya kalau di room pasti nyanyi kan. Iya. Tapi itu emang karena dituntut apa emang kalian kalau nggak nyanyi juga gabut loh? Iya gabut. Kan pekerjaannya namanya nyanyi. Kalau nggak nyanyi mau ngapain coba? Siapa tahu kalau mereka nggak suka nyanyi, cuma pengen ditemenin aja gitu kan. Tapi oke. Kalau di room, kalau tamunya nggak mau nyanyi, cuma minum-minum aja, ya udah kita temenin. Oh berarti tetap fleksibel aja ya, nggak masalah juga kan? Nggak masalah. Oke. Nah selama bekerja sebagai LC ini tuh Mbak, kamu ada nggak sih kayak tipe-tipe tamu yang kayaknya nyebelin tuh loh, yang kayak gimana sih? Iya banyak yang suka. Biasanya kan tamu kan beda-beda orangnya. Ada yang suka yang pegang-pegang gitu, terus Oke. ada yang suka ngajakin lebih dari nyanyi. Tapi kan aku kan cuma nyanyi aja. Kalau aku nggak mau ya udah, aku nggak mau, bilang gitu aja. Kalau dia mau kelas aku ya udah aku kelas. Oh, tapi mereka emang bisa ngertiin nggak sih kalau misalnya Mbak Putri emang nggak mau nih, aku nggak mau lebih dari sekedar nyanyi itu? Ya kan namanya orang kan beda-beda. Kalau dia nggak mau terus dia marah, yaudah ganti aja gitu, yaudah mending ganti daripada resiko. Kalau saya kan cuma nyanyi, di luar nyanyi aku enggak gitu. Kalau dia mau cari yang lebih, ya udah cari aja yang lain, mending aku kelas gitu. Aku ingin tahu nih Mbak, kan tadi barusan bilang ada yang suka pegang-pegang nih. Yang suka pegang-pegang ini kamu ngelawannya gimana Mbak? Kan kadang Ya posisinya udah, itu udah mati gaya gitu kan? Kita bilang aja, baik, aku nggak gini, aku biasanya cuma gini aja. Kalau nggak mau ya udah aku mending kelas, kamu cari yang lain yang bisa kayak gitu. Kita menjaga aja perasaan gitu. Oke. Tapi ada nggak Mbak yang dengan cara yang sopan ya, mungkin menawarkan nominal tertentu lah? Ada banyak lah. Sampai ke nominal berapa sih Mbak? Iya mau nggak segini. Ada sih yang sampai 10. 10 juta? Ada nggak mau nemenin aku sampai pagi, terus aku bilang aku nggak, aku cuma nyanyi aja gitu. Nggak tergiur ya Mbak sama angka itu? Enggak. Emang udah jadi prinsip atau? Iya, aku Oke. saya kalau cuma nyanyi aja, terus kalau kayak gitu ya udah cuma satu orang aja gitu. Kan pengalaman Mbak Putri udah 7 tahun nih, anggapnya kan udah senior. Nah selama 7 tahun ini kamu pernah jalanin hubungan sama orang nggak Mbak? Maksudnya kamu pacaran tapi kamu tetap kerja juga jadi LC? Iya ada. Sekarang ada? Ini suami orang. Oh suami orang sekarang? Agak ekstrim ya? Iya, tapi ya nggak tahu namanya jalanan suka kulino dari apa? Tiap hari ketemu dia 2 tahun nyanyi sama aku, terus ngejar-ngejar aku sampai aku dapet. Ya udah aku nyanyi sama itu, terus udah terbiasa jadi cinta. Dulu nggak mau aku. Berarti dia awalnya adalah tamu yang tamu ketemu sama biasa. Mbak Putri, ternyata dia kepincut gitu kan? Iya, terus tiap hari nyanyi sama aku terus. Jadi namanya cinta itu dari terbiasa. Jadi aku sekarang sama dia, sama tamu ya udah nyanyi. Kalau nyanyi kalau dia WA, kalau nggak penting ya udah nggak aku balas. Kalau mau nyanyi ya udah aku respon gitu. Oh. Kalau nggak penting nggak aku respon. Tapi sebelum sama Mas yang ini udah pernah ada jalanin hubungan sama orang lain belum? Iya. Selama jadi LC? Ada. Tapi kamu tipikal yang terbuka nggak sih Mbak sama pasanganmu? Jadi kayak ya dia berhak tahu nggak sih kalau kamu tuh bekerja sebagai LC? Tapi akhirnya udah berakhir pas aku jujur. Oh. Dulu sebelum sama itu aku kan ada tentara adik. Oke. AL Angkatan Laut. Tentara bos. Setelah aku bilang aku kerja ini udah berakhir. Nah yang waktu sama tentara itu kenalnya dari mana?
dulu main ke ini, ke Solo, Oh, ke ini ada pariwisata, terus ini kakaknya dia bekerja di sana, terus aku dikenalin sama adiknya, terus aku dulu BBM-an oh, cukup lama. 2016-an. Oke. Aku pacaran dia setahun setengah juga. Setelah aku beritahu semua, dia hilang. Oke, berarti dia nggak Berarti menarik, dia nggak mau. nggak bisa nerima kan? Dia Kita ke mas-mas yang sekarang aja berarti Mbak. Ini kan mas-mas yang sekarang tadi kata Mbak Putri udah punya istri, udah punya anak. udah punya anak juga Anaknya nih. dua. Oh, anaknya 2. Sampai hafal banget ya? Dua. Aku tahu rumahnya. Tahu rumahnya, tahu istrinya juga. Tahu. Berarti Aku udah kenal punya semuanya dong? WA-nya. Loh, punya WA-an juga? Pernah ada. Oh, pernah ngobrol random kan pasti ya? Nggak mungkin jujur kan? Enggak. Dia Anu, Mbak? taunya cuma adik kelas. Oh, di kelas. Dia aku-akunya sebagai adik kelas. Nggak apa-apa kan, tapi nggak sakit hati kan? Enggak. Oke. Aku itu kan juga tahu, aku sadar aku siapa. Tapi kamu pasti salah. tetap berharap nggak sih Mbak? Maksudnya, ya ini Ya Apa berharap ya? tapi nggak lebih. hmm, Saya kan juga punya kehidupan yang kedepannya seperti apa. Oke. Kalau sekarang ini ya kayak gini. Mungkin kedepannya ya semoga aja dapetin yang nggak kayak gitu, terus ya kedepannya nggak Kayak seperti ini. akhirnya yang sama-sama bisa nerima dan yang terbaik kan buat masing-masing. Aku nggak akan seperti ini lagi. Tapi bahas yang ini dulu deh Mbak. Kalau sama mas-mas yang ini nih, kamu kan bilang udah pacaran nih sama mas ini sekarang. Nah, dia keberatan nggak sih dengan kamu masih bekerja sebagai LC? Mungkin kan Berat. asumsinya adalah dia waktu itu nyanyi ketemu kamu terus udah kan, cuman pengen dapetin kamu doang tuh. Iya, sekarang dia taunya nggak aku nggak nyanyi. Oh, dia nggak tahu. Aku diem-diem aja. Dan tak gabut. Oh, oke oke. Kalau dia tahu aku nyanyi dia pasti marah. Oh, berarti emang udah dilarang ya sama dia nih. Kan ya udah kamu di sana, nanti aku jatah gitu. Oh, berarti dia Nggak boleh nyanyi. oke, kamu nggak usah Boleh kerja, cuman aku bisa ngasih uang sangu gitu kan. Tapi kan aku kan gabut. Jadi gabutmu itu dengan kerja. Produktif berarti kamu Mbak. Sebenarnya nggak salah. Kita mau ngapa-ngapain coba? Mau ngapa-ngapain? Masa cuma tidur makan gitu kan nggak mungkin. Oke, Kan berarti cuma kan buat hiburan. sekarang kan Mbak Putri udah dikasih sangu nih, masih kerja juga. Sebulan dapat berapa sih Mbak? Iya, kalau 10-an sih ada. 10-an? Habisnya cuma buat shopping gitu aja. Shopee nih makanya. Shopee, terus pergi kemana jalan gitu, ke mall gitu. 1 jutaan sehari bisa lebih. Itu di mall. Beli apa sih Mbak? Ya beli baju, terus makan. Nggak, aku kayak nangis aja dengerin. 1 juta sehari loh. Iya, Sedih banget. emang kayak gitu. Berarti shopping itu termasuk makan, beli pakaian. Ya sebulan kan skincare aja 450. 450 sebulan. Mm-mm. Terus check out Terus pakaian. yang lain pakaian apa gitu bareng-bareng Tapi kamu juga menabung nggak Mbak? ada. Tapi nggak main investasi kan? Nggak main kripto kan? Enggak, Binomo? enggak aku nggak gitu. Investasi bodong. Nah, anu Mbak, Nabung uang tunai. kan anggapannya 10 juta nih. Itu yang bersih bisa kamu celengin berapa dari situ? Mungkin Kasarnya nggak apa-apa sih nominalnya. 3 juta. 3 juta. Berarti kamu sebulan kurang lebih habis 7 juta. Berarti kan gini Mbak, soalnya aku Kalau tuh makannya kan boros. makannya hari. makan apa sih Mbak yang mahal Kan itu? GoFood. Oh, GoFood. GoFood kan mahal. Sehari 3 kali. Di angka 100 lah mungkin ya. 100 lebih ya, sekali makan aja 50. Tergantung Mbak, kamu makannya apa. Kalau makannya penyetan ya murah. Enggak. Kamu makannya sushi terus ya brodol. Semua makan 50 lah sehari. 50 kali 3 aja. 150. Itu belum lain. Belum Kalau- nongkrong kan? Terus Indomaret gitu-gitu. Mabuknya? Mabuknya kan gratis. Kalau yang sama teman-teman kan bayar kan? Kalau biasa sih kadang ini beli sendiri. Minum sendiri juga. Itu tadi sama saudaraku.
Oh, berarti suka beli sendiri aja. cuman buat nyantai di rumah gitu kan? Iya, di kos. Ini sih, Mbak. Pening terus nggak ada hiburan, udah minum aja sendiri. Habis itu tidur dah. Jadi kan ini Kegabutan. 3 juta bisa ditabung, 7 juta dihabiskan dalam sebulan. Nah, kan anu nih, banyak pasti juga ngeh deh. Kayaknya banyak orang yang bilang kalau LC atau BO atau apa itu adalah orang-orang yang sebenarnya nggak mau hidupnya itu. Enggak. Katanya sulit kayak itu bener. Nah, Iya. tapi ini mbaknya kayaknya glamour. Itu beda dari aku loh, Mbak. Kayaknya. Tapi Iya. kan nggak tahu baliknya ya. Cuman kalau dilihat dari nominal pengeluaran pasti jadi LC hidupnya emang glamour ya. Ya emang nggak ada sih orang cita-cita jadi LC atau open BO, nggak ada lah. Itu karena mungkin faktor ekonomi. Mungkin dulu biasanya tuh ya dulu mungkin susah lah ekonominya, orang tuanya nggak bisa beliin ini jadi kerja sendiri, terus jalan pintasnya udah LC. Kalau LC kan tiap hari ini gajian. Nih. Kalau kerja biasa kan harus banting tulang, terus nunggu sebulan lah, berapa paling 700 800 hampir sejuta. Jangan jalan pintasnya cuma LC gitu. Berarti Orang liatnya cuma enak, ya udah nyanyi terus nemenin minum, udah gajian. Ya ada enaknya, ada ya juga nggak enaknya, namanya juga kerja. tapi kalau enaknya apa sih Mbak menurutmu? Yang buat kamu bertahan itu apa? Selain uang yang mudah ya? Iya Atau cuman itu alasan satu-satunya? iyalah, orang kan caranya cuma uang. Gimana caranya bisa dapat uang mudah? Ya udah ngasih jalan pintas. Resikonya ya itu, kita harus jaga diri, kontrol kalau mabuk, itu aja. Anu Mbak, kan kita nggak apa ya, kita sadar ya banyak yang misal LC itu ada yang sekaligus BO juga. Nah itu kan mungkin jadi peluang untuk dapat penghasilan yang lebih kan. Mbak Putri ada arah ke sana nggak? Enggak, aku prinsipnya cuma nyanyi, udah nyanyi aja gitu. Kalau kayak gitu udah sama orang aja yang aku suka gitu. Aku juga nggak bisa kalau itu Tanpa perasaan ya? iya resiko. Saya nggak mau ambil resiko. Kalau nyanyi udah nyanyi aja. Kalau itu nggak, sorry aku nggak bisa. Kalau ditanya nih Mbak, mau sampai kapan jadi LC? Itu ada jawabannya nggak sekarang? Pasti ada. Aku kan nggak selamanya kayak gini. Ya berharap aja ada orang yang mau menerimaku apa adanya, terus aku Bisa keluar dari ini? iya gitu. Ada yang tanggung jawab lah sama aku. Butuh bocor nyubong gitu ya pasti. Sementara kan aman. Kalau dia mau bisa mencukupi aku, ya udah aku berhenti. Oh. Aku juga nggak suka kok kayak gini. Ini gara-gara apa? Terpaksa kan. Tadi Kalau aku nggak cari sendiri, siapa yang nyariin? oke. Semua itu kan dari faktor ekonomi. Jalan pintasnya cuma harus kan tiap hari gajian, tiap jam lah gitu. Orang miripnya sama LC enak gitu, cuma nyanyi terus minum, terus gajian bayaran gitu. Ya nggak enaknya ya cuma itu. Kalau di mata-mata orang kan kita kan dipandang rendah kayak gitu. Sebenarnya cuma dari situ kan nggak semuanya orang kayak gitu. Oke. Wah dipegang-pegang kayak gini kan nggak semuanya orang kayak gitu. Yang merusak itu ya gitu, mau dipegang-pegang terus yang open kayak gitu, nggak semuanya orang kayak gitu. Oke, berarti mau jadi LC yang apa ya istilahnya, LC yang bersih itu agak sulit juga ya, karena masih banyak orang yang kira kalau semua LC Ya. itu sama kan. Pikirannya kan LC kan udah jelek duluan. LC kayak gini mau dipegang-pegang kayak gini gitu. Kalau sampai sekarang ya Mbak, dari keluarganya Mbak Putri itu ada nggak yang tahu? Enggak. Sama sekali. Enggak. Saya masih menjaga keluarga saya. Yang penting saya kan cuma sekedar nyanyi udah nyanyi. Gitu. Oke. Saya masih menjaga diri aku sendiri. Tapi keluarga tahunya Mbak Putri bekerja sebagai apa? Kan Mbak Putri jauh dari rumah kan? Dia keluargaku taunya aku babysitter Oh. di Jogja. Oke. Yang di bos itu yang lama. Oke. Masih taunya sama dia.
Kan kalau di rumah kan ya pakainya nggak gini lah, biasa gitu. Masih menjaga lah. Kalau di rumah gimana, kalau di sini gimana. Berarti emang harus bermain peran ya ibaratnya. Kalau waktu di rumah ya harus kayak anak rumah. Iya. Kalau di sini ya kerja ya ada. Ya kayak gini lah. Kalau nakal ya udah sebatasnya aja di sini. Kalau di rumah ya kalem gitu. Berarti Mbak Putri ini benar-benar nolak ya kalau misalnya bilang kalau pandangan orang-orang tentang LC itu nggak beres, itu nggak selalu kan Enggak kayak semuanya gitu. kayak gitu sih. Semua orang kan punya prinsip. Kalau dia cuma nyanyi udah nyanyi, tapi kebanyakan sih kayak gitu. Kan semuanya itu faktor ekonomi. Mungkin dia lagi butuh banget dan terjunnya kan kayak gitu. Oh iya dia cepet dapet duitnya kan gitu. Mungkin dia ada tanggungan anak atau apa. Biasanya kan kebanyakan LC kan punya anak terus nggak ada bapaknya. Oke. Mungkin jalur terakhir ya itu nyanyi terus open. Itu kan cepet dapat duitnya segitu berapa 500. Nah ini agak mundur nih, aku jadi penasaran karena ini kan yang mendasari kan faktor ekonomi nih. Terus melihat pengeluaran, ini aku jadi malah kayak OJK lur, ngitung keuangannya deh. Jadi kan dari pengeluaran segitu, terus awalnya karena faktor ekonomi dan sekarang jadi boros, itu sebenarnya kamu mewujudkan keinginanmu yang dulu-dulu gak sih? Maksudnya kayak dulu rasanya serba nggak bisa, tapi sekarang ketika kamu punya kekuatan itu, kamu bakal beli semuanya yang kamu mau loh. Emang kayak gitu. Emang ngerasa kayak gitu? Iya. Dulu kan orang tua nggak bisa beliin semuanya kan, dari dulu kan aku ikut sama mbah nggak sama ibu. Oh. Sekarang mbahnya udah nggak ada semua. Jadi kamu harus sendiri di sini. Selagi aku bisa beli ya udah aku beli gitu. Kan soalnya dulu nggak bisa beli, kalau sekarang bisa beli ya udah aku beli gitu. Oke, yang penting kamu seneng gitu kan? Kan aku bekerja untuk diriku sendiri. Berarti sampai sekarang pun kamu nggak perlu menyisakan uangmu untuk keluarga yang lain ya? Murni buat kamu sendiri? Ya setahun lalu aku pasti buat mbahku, tapi mbahku sekarang udah nggak ada, ya udah nggak ada yang kewajibanku, nggak ada. Cukup Sekarang kamu buat sendiri ya? Kalau aku mau tanya nih, buat sekarang ya, di hidupnya Mbak Putri nih, apa tuh yang paling penting? Yang penting sekarang sih lebih mikirnya ke depan. Buat Mbak Putrinya sendiri aja? Iya, ke depannya. Kan nggak mungkin kan kayak gini terus. Aku juga capek lah kayak gini. Masa mau kayak gini terus kan nggak mungkin. Mau jadi orang yang baik lah, bener-bener nggak kayak gini. Aku bisa. Ya semoga aja ada dipertemukan sama orang yang tanggung jawab. Terus mau menerima apa adanya, ya udah aku ikut. Yang mau bertanggung jawab sama aku. Jadi cita-citamu dalam waktu dekat adalah berharap bisa bertemu orang yang bertanggung jawab ya? Tapi buat kamu sendiri, kamu ada obsesi apa tujuan yang pengen kamu capai nggak sih? Kayak misal, oke, aku keluar dari dunia ini terus aku pengen buat sesuatu yang lain gitu. Apa kamu lebih milih nunggu aja? Ya kalau cuma nulis ya nggak ada. Ya mungkin kan di Tata Boga mungkin mau punya usaha sendiri, kan aku sukanya masak-masak gitu, bikin kue gitu. Oke. Mungkin cita-citanya mau punya usaha sendiri. Kan sifat kita kan cerminan diri sendiri. Kalau kayak gini mungkin ketemu cuma orang-orang kayak gini. Oke. Kalau kita kerja yang baik, mungkin kita ketemunya orang baik gitu aja. Oke. Tapi ya bismillah aja sih. Amin. Tak bantu amin ya Mbak. Ya. Dan sebelumnya juga udah pernah bikin kue sendiri kan, istri di rumah gitu Ya, kan? yang di Jakarta kan aku industri kue. Oke. Bikin kue gitu. Aku kalau semisalnya tamunya nggak enak lah, kayak gini ya udah aku mending off daripada resiko. Tamunya seripis mending aku off, ya udah aku ini sejam aja nggak apa-apa daripada sakit di hati gitu. Tapi tamu kasar-kasar nggak ya? Maksudnya mbuh ngatain lah atau ngerendahin lah? Kalau di sini sih jarang, kalau di Patus banyak. Kenapa kok bisa itu? Apakah Ya, karena di sini orang-orangnya kayak gitu, di sana orang-orang tua apa gimana sih? nggak banyak yang ini reseh. Kalau mabuk kayak gitu Berarti kamu udah terbiasa ya lihat orang emosi-emosi?
masa sih nggak mau kayak gini kan dia kan kadang suka berlebihan, aku nggak mau. Yang penting aku udah pas, ya udah kalau kamu mau cari LC lain ya udah monggo, mending aku pas gitu daripada aku emosi di dalam. Kene dirangkul-rangkul ngono sih gelem rek, Mbak. Kalau cuma dirangkul kan biasa. Oh. Tak pikir sing Kalau nanti dia ditembak apa wae gah lho. Ditembak tangannya terus. ya kalau cuma tanya iya kan ada batasnya. Kalau dia berlebihan aku juga nggak bisa. Tapi lebih seringnya kamu dilanggar hakmu apa enggak? Maksudnya lebih seringnya pada berlebihan apa enggak? Enggak sih. Berarti Kalau cuma rangkul ini kan biasa. berarti pada tahu diri kan mereka? Kalau di sini sih banyaknya nggak rasa banget. Kalau di parkus tuh banyaknya rasa. Kalau mabuk suka ini ada yang lempar-lemparin gelas tuh sampai pecah. Kan aku ya udah daripada aku masih aku plus. Kamu pernah marah sama customer enggak, Pak? Sering aku. Wah, kamu marah-marah terus, Bos. Iya, aku nggak suka kalau dia kan dari awal kan udah dibilang aku nggak suka gini terus dia jarak kurang lebih nggak suka, terus aku pas mabukan jadi emosi gitu. Ya udah aku marah-marah, kok marah gelem aku juga sampai tak apa jadi asliannya tekelan kok mana Dan dia nggak masalah kalau kamu akhirnya mau pergi kayak itu. nah orang nggak pas aku penting metu. Tapi kalau misalnya kamu langsung keluar kayak gitu, kamu tuh tetap dibayar apa enggak akhirnya? Aku dibayar, kalau dia nggak bayar aku yang bayar, aku bilang gitu. Oh. Aku nggak mau aku nyanyi terus tertekan hati, itu aku nggak suka. Daripada aku tertekan batin di dalam, mending aku kelas. Kalau dia nggak mau bayarin, aku yang bayar gitu. Sifatku tergantung sifat Anda. Kamu bisa menghargai, saya lebih bisa menghargai gitu. Nah, saya gitu. Kue asal bajingan. Oke. Oke. Mesti ngono ya. Prinsipku ngono iki kok. Menghargai aku ya bisa lebih menghargai. Kayak paling tua untuk uang umur berapa, Mbak? Ah, kalau di parkus mah kakek-kakek juga ada. Oh. 65, 70 ada yang nyanyi tuh diajak temennya, anaknya malah. Anaknya sing ngejak. Heeh. Lagu ini mbah-mbah sik kuwi masih bisa joget enggak? Heeh, joget. Tetap joget. Wah, ramong tuh mau joget ngejak ini parah. Oh, wis semangat wis lur. Dek umure dawa iki. Ditempuri kan banyak kayak gitu. Tempuri itu buat prostitusi kayak gitu. Kalau di sana terkenalnya kayak gitu. Ada yang khusus kayak gitu, kamar-kamaran kayak gitu. Ning nggonmu ra ono. Enggak. Apa kalau di kloset, sana enggak, kalau di sana cuma room-rooman kok. Pure karaoke. Kalau mungkin kalau LC yang bisa kayak gitu mungkin closement. Oh, oke. Kan banyak closement. Berarti di sana. keluar dari tempat itu kan. Kalau di rumahnya itu nggak disediakan, cuma rumah aja. Kowe paling enom entuk wong umur piro? Ono sing ning ngisor murah? Ada. Cah sekolahan berarti. Oh, SMP ada. Cah SMP. Ada. Berarti Di parkus banyak ya kayak gitu anak kecil. nek cah SMP piye modele? Sing do nyanyi kowe piye lho? Ya nyanyinya ya lagu-lagu ini. Dangdutan tuh sih. Ini. Paling kayak kakaknya kayak gitu. Dia kerangkul kayak gini ya. Oh. Risih. Ayo cah cilik gak? Kayak adikku ngono kuwi. Ya paling cuma tak rangkul gitu. Oh, tetep Ya mbok. rasa ya leh. Lumayan. Cuma sekali aja kayak gitu. Paling 15 tahun gitu aja. Cuma minumnya paling bir gitu. Oh, ya gandeng duitnya ra ono paling. Tergantung kemampuan, kalau bir kan cuma berapa. Kemampuan. Kalau misal ya, ini kan kita udah pasti dijat seorang sih nanti kalau di-upload kan videonya. Kalau kamu bisa ngomong nih sama orang-orang yang nonton tentang apapun yang kayaknya jadi keresahanmu tuh sebagai LC, apa sih yang mau kamu sampaikan ke mereka? Iya, jadi LC kan bukan cita-cita. Terus ya jangan menghakimi orang lah. Namanya hidup kan sendiri-sendiri, punya jalan masing-masing. Ya kita saling menghargai aja. Nggak semua LC kan buruk di matanya. Ya gitu aja. Semua orang kan juga punya masa depan, tujuan masing-masing gitu. Ya nggak semua LC kan buruk.
jangan memandang sebelah mata LC. Nggak semua LC itu buruk di mata kalian, gitu aja. Dan semua orang punya masa lalu kan, maksudnya Punya masalah masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Mungkin ini jalan terakhirnya gitu. Mungkin dia bingung mau apa lagi, terus dia ya udah kayak gini aja. Yang penting kan kita nggak ngerepotin orang lain, kita berjuang di atas kaki diri sendiri gitu. Yang penting nggak ngerepotin orang lain. Ya Kita kan, berjuang buat diri sendiri, kita juga hidup buat diri sendiri, kita kerja buat diri sendiri, kita lakuin juga buat diri sendiri. Jadi orang lain hanya bisa berkomen dan nggak tahu apa yang kita rasakan. Orang lain kan bisa berkata tapi belum tahu tentang kita, apa yang kita rasakan gitu. Kita akan makan dengan cara kita sendiri. Orang lain cuma bisa mengomentari dan nggak ngerti apa yang kita rasakan. Udah gitu aja. Oke, itu mungkin pesan dari Mbak Putri ya buat kalian semua yang nonton. Toh pada akhirnya semua orang kan punya masa lalunya. Terus buat kedepannya kan mereka pasti selalu mengupayakan yang terbaik ya. Terus buat orang-orang yang selalu bilang hidup LC enak, ya enak sebenarnya. Kalau lihat Mbak Putri sebenarnya enak. Cuman kan ada resiko yang harus ditanggung, terus ada yang harus dikorbankan lah intinya. Jadi istilah Jawa ini wang sinawang, saling lihat aja. Nggak semuanya yang kamu lihat enak itu ternyata memang enak tuh. Jadi mungkin kita sampai sini aja ya Mbak Putri ngobrolnya. Kita udah cerita panjang lebar tentang Mbak Putri, tentang dunia LC. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain waktu gitu ya. Atau nyanyi bareng malah. Jangan bilang-bilang. Ya. Masih teman-teman yang udah nonton Paradox Dokumenter, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bagikan sebanyak mungkin. Kita bertemu di episode selanjutnya. Saya Juan Ronaldo, terima kasih.